Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pendekar Pemilik Berkekuatan Elemen untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang ingin membebaskan kakaknya tersebut yang berada di dalam kerajaan dengan mencoba menggunakan teknik teleportasinya untuk masuk ke sana. Namun hal itu tidak berhasil. Bahkan mereka selalu berputar di tempat yang sama dan sesaat mereka melihat cahaya berwarna hijau dan segera mengikutinya yang ternyata itu milik Yu Feng. Kemudian Yu Feng mengatakan kalau mereka berdua harus segera pergi karena tempat yang mereka datangi barusan telah dikuasai oleh siluman. Maka dari itu mereka selalu berputar-putar di tempat yang sama. Dan dengan kemampuan mereka berdua, mustahil bisa melawan siluman tersebut. Singkatnya, esok hari pun tiba. Diperlihatkannya Murong Bai yang akan dieksekusi mati. Dan seketika Xiao segera melempar beberapa pusaka dan berubah menjadi kepulan asap putih yang menghalangi pandangan semua orang. Lalu Murong Chen diubah oleh Li Hong menjadi Murong Bai. Sedangkan Murong Bai yang asli segera dibawa pergi dari sana. Namun di saat mereka bertiga sudah pergi, sang raja yang melihat dari kejauhan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. Dan Murong Chen segera kembali ke bentuk semula untuk melawan pasukan kerajaan dalam melindungi kakaknya. Melihat itu sang raja segera melepaskan anak panah untuk membunuh Murong Bai. Namun anak panah tersebut berhasil dihentikan oleh Murong Chen. Hingga anak panah yang terakhir tidak mampu, ia tepis dan berhasil membunuh Murong Bai di sana. Karena hal tersebut Murong Chen menjadi marah dan melawan seluruh pasukan kerajaan. Di sini Xiao kembali membuat asap kabut putih dan Li Hong langsung menggunakan teknik teleportasinya untuk membawa mereka pergi dari sana. Setelah ia terbangun, Murong Chen akan pergi untuk balas dendam kepada sang raja karena telah membunuh kakaknya itu. Namun di sini Murong Yi mencegahnya ke sana sehingga mereka berdua pun bertarung. Setelah suasana mulai tenang, terlihat Murong Chen duduk bersedih dan terus melamun. Sesaat ia pun mengatakan kalau klan Murong saat ini sudah tidak ada dan tersisa hanya ia sendirian. Dengan mendengar hal itu membuat Murong Yi akan pergi dari sana karena ia yang sudah tidak dianggap lagi sebagai keluarga Murong. Walaupun memang benar ia hanyalah anak angkat, namun seharusnya Murong Chen tidak mengatakan seperti itu. Saat di malam harinya, ia secara diam-diam kembali ke kerajaan untuk balas dendam kepada sang raja. Namun teknik teleportasinya tidak berguna kembali apabila berada di sana, yang ternyata tembok itu dilapisi segel spiritual. Mengetahui kalau pintu gerbang tidak dikunci, dengan segera ia pun masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, terlihat sang raja sudah menunggu kedatangannya dan ia sudah tahu kalau Murong Chen berniat untuk membunuhnya balas dendam. Dengan segera Murong Chen langsung menyerang. Namun siapa sangka ternyata sang raja selama ini menyembunyikan kemampuannya. Sang raja lalu mengeluarkan teknik spiritualnya dan seketika di atas kepalanya terdapat sebuah simbol yang sangatlah aneh. Dan beruntungnya Murong Chen diselamatkan oleh Yu Feng yang membawanya pergi dari sana. Yang ternyata raja yang tadi merupakan Ling Jun. Dan setelah itu raja yang asli dikeluarkan olehnya. Yang sesaat sang raja merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Yu Feng menjelaskan kepadanya kalau yang ditemuinya tadi bukanlah sang raja, melainkan siluman yang sedang menyamar. Dan siluman itulah yang selama ini ingin ditangkap olehnya, namun selalu gagal karena siluman tersebut memiliki kekuatan yang sangatlah tinggi.
Di sisi lain, ternyata Murongbai masih hidup dan yang merawatnya saat ini adalah Jin Yang. Setelah terbangun, ia terkejut melihat dirinya berada di tempat itu dan bertanya mengapa Jin Yang masih hidup. Jin Yang menjawab kalau yang ingin menyelamatkan dari penjara waktu itu merupakan jelmanya saja. Kemudian Murongbai bertanya bagaimana ia bisa selamat dan Jin Yang menjelaskan di saat sang raja melepaskan anak panah, siluman yang selalu membantunya yaitu Ling Jun segera menghentikan waktu dan ia pun menukar tubuhnya dengan yang palsu supaya semua orang mengira Murongbai telah tewas terbunuh. Setelah mendengarkan ceritanya, Murongbai ingin bertemu dengan Ling Jun, siluman yang telah menolongnya saat ini. Setelah itu ia pun dipertemukan dengan Ling Jun dan Murongbai bertanya kenapa membantunya. Ling Jun pun menjawab sebenarnya selama ini dirinya lah yang merasuki sang raja agar membuat klan Murong keluar dari kerajaan. Hal tersebut ia lakukan karena Murongbai dan Murong Chen merupakan reinkarnasi dari dewa perang. Untuk lebih jelasnya nanti Ling Jun akan menceritakan secara detail. Namun untuk saat ini ia akan pergi menyelamatkan Murong Chen. Singkatnya, Murong Chen telah terbangun dari pingsannya. Ia pun mengingat sang raja memiliki kemampuan spiritual dan terdapat simbol di atas kepalanya. Kemudian ia segera menggambar simbol tersebut dan Liong yang melihatnya sesaat teringat kalau ia pernah melihat simbol itu di buku milik pendeta Qiu. Oleh karena itu Murong Chen ingin menemui Yu Feng karena ia satu-satunya orang yang bisa mereka tanyai siapa siluman yang merasuki sang raja waktu itu. Di tempat lain, Ling Jun kembali menemui Murongbai dan ia pun menjelaskan secara detail alasan ia melakukan semuanya ini supaya Murongbai dan Murong Chen menyegel siluman penghancur dunia yang sebentar lagi akan segera bangkit. Dan di sini Ling Jun akan membantu mereka untuk membangkitkan kekuatannya tersebut. Setelah bertemu dengan Yu Feng, Murong Chen pun bertanya mengenai simbol yang ia tunjukkan kepadanya dan Yu Feng yang melihat itu pun segera membawa mereka. Sementara Murongbai saat ini dipinta oleh Ling Jun untuk melompat ke jurang karena untuk membangkitkan kekuatan dewa perang di tubuhnya dan mengembalikan ingatannya sebagai dewa perang. Murongbai harus melawan rasa takutnya untuk mati dan tanpa ragu ia pun langsung terjun ke dalam jurang tersebut. Setelah itu Ling Jun meminta Jin Yang untuk memasuki alam bawah sadar milik Murongbai untuk menariknya dari jurang kematian yang apabila Jin Yang gagal menyadarkannya maka Murongbai akan benar-benar mati. Kemudian ia pun berubah menjadi burung putih dan masuk ke dalam cermin itu. Dengan waktu bersamaan, Jiuma juga berniat membangkitkan kekuatan milik Murongi karena ia curiga Murongi juga salah satu dari reinkarnasi dewa perang. Dan seketika Murongi berubah dan membunuh seluruh pasukan siluman di sana. Setelah itu Murongi pergi ke klan Serigala dan menghabisi semua pasukan di sana. Lalu tak lama kemudian mantan pemimpin klan juga keluar dan Murongi yang melihatnya menjadi marah karena dulu ibunya pernah diusir olehnya sehingga ia segera membunuhnya di tempat untuk balas dendam. Namun siapa sangka Mingye berhasil melepaskan kekuatan yang membelenggunya dan membuat Murongi langsung pingsan. Dengan bersamaan akhirnya Murongbai bangkit kembali dan keluar dari ambang kematiannya. Saat ini ia telah mendapatkan ingatannya sebagai dewa perang sekaligus memiliki kekuatan. Lalu Ling Jun memberikan selamat karena dewa perang berkekuatan spiritual api ini telah bangkit kembali. Sementara itu Yu Feng menjelaskan kepada mereka semua mengenai simbol yang mereka tanyai. Simbol tersebut sebenarnya tidak memiliki arti apapun. Namun saat ini semua siluman yang tersegel satu persatu telah keluar. Hal itu dikarenakan siluman penghancur dunia akan segera bangkit. Hanya 5 orang manusia yang merupakan reinkarnasi dewa perang yang dapat menghentikannya. Namun saat ini semua siluman berencana membunuh manusia yang merupakan reinkarnasi dewa perang tersebut. Dan salah satu
satunya adalah Murong Chen. Setelah itu Yu Feng membawa Murong Chen ke sebuah tempat dan harus masuk ke dalam sana kalau ingin kekuatan dewa perangnya bisa bangkit kembali, dan sementara Li Hong bersama Xiao dipinta untuk tetap berada di luar. Sementara itu Ming Ye membawa Murong Yi untuk melihat pohon suci, yang dimana pohon suci itulah tempat pasukan siluman berasal. Lalu tak lama kemudian salah satu pasukan siluman ternyata masih hidup dan menemuinya. Namun ia meminta Ming Ye untuk menjauhi Murong Yi karena kematian pasukan siluman disebabkan olehnya. Dan dari arah belakang, Jiumo pun datang ke sana dengan melumpuhkan Murong Yi. Kemudian Ming Ye berusaha menghentikan tindakannya, namun Jiumo tidak peduli dengan mengatakan kalau Murong Yi yang mereka lihat bukanlah wanita biasa, dan seketika Murong Yi berubah dengan membunuh salah satu pasukan siluman di sana. Setelah itu Jiumo menceritakan kalau zaman dahulu pasukan siluman diciptakan oleh siluman penghancur dunia. Pasukan siluman tidak bisa dibunuh oleh manusia biasa, dan yang dapat membunuhnya hanyalah siluman penghancur tersebut. Yang ternyata Murong Yi ini adalah reinkarnasi dari siluman penghancur itu. Selama ini Jiumo telah salah karena sebelumnya ia mengira Murong Yi merupakan reinkarnasi dewa perang, namun ternyata bukan. Di sana Jiumo mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya untuk menyegel kekuatan siluman penghancur yang berada di tubuh Murong Yi tersebut. Namun meskipun begitu Ming Ye tetap melindunginya dan bahkan ia pun melawan Jiumo. Terlihat semua kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Ling Jun melalui cermin pusaka miliknya. Kembali kepada Murong Chen yang semakin masuk ke dalam, ia merasakan kekuatan di tubuhnya sudah mulai keluar. Yu Feng kemudian membantunya dari belakang dengan memberikan energi spiritual. Yu Feng mengatakan kalau Murong Chen harus bisa membunuh siluman yang menjaga tempat yang mereka pijaki saat ini supaya ia bisa membangkitkan kekuatannya. Lalu kemudian Murong Chen bertemu dengan siluman yang dimaksud dan ia pun mencoba melawannya. Namun ia justru kalah kekuatan yang mengakibatkan dirinya langsung pingsan. Di alam bawah sadarnya Murong Chen kembali bertemu dengan pria bertopeng yang waktu itu pernah ia temui. Dari sinilah pria bertopeng misterius itu memberikan seluruh kekuatannya kepada Murong Chen, yang pada akhirnya ia pun bangkit kembali dan ingatan mengenai dirinya yang merupakan dewa perang telah ia ingat. Ternyata Murong Chen merupakan dewa air. Dengan kemampuannya saat ini ia pun dengan mudah mengalahkan siluman di sana. Kemudian ia segera kembali dan menunjukkan kepada Yu Feng simbol dewa air di tangannya. Ternyata Yu Feng juga memiliki simbol seperti itu di lehernya dan mengaku ia adalah dewa emas, yang saat ini kekuatan Murong Chen masih belum kuat dan Murong Chen harus membasmi beberapa siluman supaya bisa meningkatkan energi spiritualnya. Semakin kuat siluman yang dibunuh, maka semakin banyak energi spiritual yang mereka dapatkan. Sementara itu Murong Bai bersama istrinya pergi ke rumah salah satu pelayan setia keluarga Murong. Melihat kedatangannya membuat kedua pelayan itu sangatlah terkejut karena yang mereka tahu Murong Bai telah dihukum mati. Namun saat berada di dalam, Murong Bai menjelaskan kalau yang dihukum mati oleh sang raja merupakan replikanya. Sementara itu Ling Jun berhasil menemui Murong Chen dan Yu Feng yang melihatnya akan menyerang karena Ling Jun lah siluman yang akan ia bunuh selama ini. Ling Jun mengatakan kedatangannya ke sini untuk memberitahukan kalau Murong Bai masih hidup dan berada di rumah pelayan keluarga Murong. Singkatnya Murong Chen pun berhasil menemui Murong Bai di sana dan ia pun begitu sangatlah senang melihat kakaknya yang masih hidup. Di tempat lain, Jin yang bertanya kepada Ling Jun siapa Li Hong sebenarnya karena ia merasakan auranya sama sepertinya. Ling Jun menjawab Li Hong sama seperti mereka yang merupakan seorang siluman juga, namun masih belum disadarinya.
Sementara Liong yang awalnya mulai curiga dirinya adalah siluman, lalu mencoba menghancurkan pohon besar di sana. Namun pohon itu tidak hancur ataupun rusak dan ia pun menjadi senang karena terbukti ia bukan siluman. Yang siapa sangka setelah ia pergi tiba-tiba pohon itu pun seketika menjadi hancur. Keesokan paginya, Yu Feng yang kebetulan akan pergi ke kota Li tak sengaja melihat seluruh warga sudah pergi meninggalkan kota tersebut. Ia pun bertanya dan salah satu warga menjawab kalau kota Li sudah diserang dan dikuasai oleh siluman. Warga yang terkena wabah akan berubah, matanya menghitam dan membunuh siapapun. Maka dari itu warga yang masih selamat saat ini memilih untuk mengungsi. Karena penasaran, Yu Feng pun segera pergi ke kota Li. Setelah ia mengecek menggunakan kemampuannya, ternyata memang benar kota tersebut sudah dikuasai siluman. Sementara itu mereka semua yang telah tiba di kota Li melihat suasananya sepi dan warga menghilang. Li Hong sesaat sakit kepala ketika tiba di kota tersebut. Lalu Xiao mencoba mengecek kesehatannya dan menjadi sangatlah terkejut. Di sini Murong Chen segera kembali dan bertanya apa yang sedang terjadi. Xiao pun menjawab, Li Hong tiba-tiba seperti kerasukan dan lalu kabur dari sana. Ling Jun lalu menghampiri mereka dengan mengatakan kota Li diselimuti oleh aura siluman yang kemungkinan Li Hong telah dikendalikan oleh siluman tersebut. Saat di malam hari, Xiao dijadikan umpan supaya Li Hong datang menyerangnya. Dan benar saja Li Hong saat ini telah kerasukan. Dengan cepat, Murong Chen membekukan tubuhnya supaya tidak bisa bergerak kembali. Saat dibawa masuk ke dalam, Murong Bai membakar siluman yang berada di tubuh Li Hong. Namun hal itu tidak berguna. Bahkan Ling Jun juga membantu, namun hasilnya tetap sama juga. Kemudian Yu Feng mengatakan ia bisa membantu mereka mengeluarkan siluman di tubuh Li Hong dan meminta mereka semua untuk keluar sebentar. Setelahnya Yu Feng mengeluarkan siluman di tubuh Li Hong secara paksa. Tak lama kemudian mereka semua dipinta untuk masuk dan Murong Chen sangatlah terkejut melihat Li Hong yang sudah tidak sadarkan diri karena siluman di tubuhnya itu telah dikeluarkan. Singkatnya Yu Feng membawa Murong Bai bersama Murong Chen melihat warga sekitar dengan mengatakan kalau orang-orang yang mereka lihat saat ini bukanlah manusia, melainkan siluman yang telah menguasai kota Li. Untuk bisa membunuh semua siluman ini mereka cukup mencari siapa pemimpinnya dan pada akhirnya mereka bertiga pun berpencar untuk mencari. Sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan pemimpin para siluman di kota Li saat ini. Siluman di sana tertawa karena mereka akhirnya bertemu kembali yang merupakan musuh sekitar 500 tahun yang lalu. Di dalam pertarungan itu, tiba-tiba Ming Ye bersama Murong Yi yang menggunakan topeng datang ke sana. Di sini Murong Chen hampir saja akan membunuhnya karena tidak kenal, namun dengan cepat dihentikan oleh Ming Ye. Keesokan paginya Ming Ye menjelaskan kepada mereka semua kalau Murong Yi saat ini telah dirasuki siluman yang ia sendiri tidak tahu siluman apa yang merasukinya. Di setiap malam Murong Yi akan berubah dan membunuh siapapun yang dilihatnya. Namun di siang hari ia akan kembali seperti semula dan lupa apa yang telah dilakukannya saat malam hari. Yu Feng lalu datang ke sana dengan berniat mengecek tubuh Murong Yi untuk memastikan. Dan di saat ia memeriksa pada akhirnya diketahui di tubuh Murong Yi terdapat energi spiritual dari siluman penghancur yang sangatlah besar. Namun di tubuhnya juga terdapat reinkarnasi dari dewa perang. Satu-satunya cara untuk membuat Murong Yi bisa kembali seperti semula, maka mereka harus bersatu untuk mengakhiri semuanya ini dan mengalahkan siluman penghancur tersebut.
Di malam harinya, Morongi akhirnya terbangun yang seketika ia kembali dirasuki siluman penghancur dan dengan menggunakan topeng tersebut ia pun pergi ke sebuah tempat. Di sini Ling Jun bersama siluman wanita di sana memberikan hormat kepadanya. Ternyata selama ini Ling Jun berkhianat. Ia hanya berpura-pura membantu para dewa perang untuk bersatu kembali, yang padahal tujuan utamanya untuk membangkitkan siluman penghancur di muka bumi ini. Sementara di luar, Ming Ye membawa mereka semua ke tempat tersebut karena Morongi telah menghilang dan tidak kembali, dan dirasa aura siluman di tempat ini sangatlah besar. Mereka pun masuk ke dalam. Setelah masuk, ternyata Morongi telah menghilang dan bersembunyi, yang hanya tersisa siluman wanita di sana. Namun karena siluman itu begitu kuat, mereka semua kesulitan untuk menghadapinya. Sesaat Jin yang ingin membantu, namun dia justru terlempar akibat diserang oleh Morongi. Bahkan energi Jin yang diserap olehnya. Sedangkan mereka berhasil membunuh siluman wanita di sana. Dan setiap kali berhasil membunuh siluman, maka mereka akan mendapatkan energi spiritual tambahan, yang siapa sangka Morongi juga mendapatkannya, dan ia pun pingsan di tempat. Lalu mereka berempat kembali berkumpul. Yu Feng ingin menjelaskan sekali lagi kalau mereka adalah reinkarnasi dewa perang yang melambangkan Morongbai dewa api, Morong Chen dewa air, Ming Ye dewa kayu, dirinya adalah dewa emas, dan terakhir Morongi adalah dewa tanah. Namun saat ini Morongi dirasuki siluman penghancur, yang di setiap malam siluman penghancur akan bangkit dari tubuhnya, dan maka dari itu mereka harus bekerja sama untuk membunuhnya. Setelah semuanya berkumpul, perjalanan untuk membunuh semua energi spiritual dari siluman penghancur akan segera dimulai. Tujuan mereka saat ini pergi ke sebuah gunung yang terletak tepat di belakang klan Serigala, karena di sana ada siluman yang memiliki energi siluman penghancur dan mereka harus membunuh mereka semua. Singkatnya, setelah tiba di kaki gunung tersebut, sesaat pasukan dari klan Serigala datang menyerang mereka, yang dimana pasukan itu diutus oleh Liu dengan tujuan membunuh Ming Ye yang dianggap sebagai pengkhianat dari klan Serigala karena sebelumnya telah menyelamatkan dan membawa pergi Morongi dari sana, karena sebelumnya Morongi telah membunuh sebagian dari klan Serigala. Kemudian di sini Ming Ye menjelaskan alasan ia pergi dari klan Serigala bukan hanya untuk membawa Morongi pergi, melainkan ia adalah reinkarnasi dari dewa perang yang memiliki tujuan untuk membunuh siluman penghancur agar dunia kembali damai. Dan dengan mendengarkan hal itu, Liu mulai sadar dan ia pun membawa pasukannya untuk pergi dari sana. Singkatnya, mereka pun telah sampai di sebuah tempat, dan di sana Jin yang telah menunggu. Wajahnya pun berubah menjadi siluman burung. Sosok dirinya lah yang sebenarnya. Kemudian Jin yang menceritakan 500 tahun yang lalu di saat kelima dewa perang menyegel siluman penghancur. Sesaat ia kebetulan berada di sana dan tak sengaja setengah energi spiritual dari siluman penghancur masuk ke tubuhnya. Dengan mendengar hal itu, kemudian Morongbai segera menghampirinya dan akan membunuhnya. Ia terpaksa melakukan itu demi tanggung jawabnya agar dunia kembali damai, walaupun Jin Yang adalah istrinya. Kemudian Jin Yang tiba-tiba menarik pedang itu dan menusuk ke tubuhnya sendiri. Ia mengetahui bahwa suaminya ini tidak tega untuk membunuh dirinya. Sementara itu 10 penyihir yang sedang menjaga siluman pemilik energi siluman penghancur menyadari akan kedatangan reinkarnasi dari dewa perang. Mereka pun tidak akan membiarkan dewa perang ini menghancurkan siluman ini yang memiliki energi dari siluman penghancur. Satu persatu dari penyihir ini lalu akan turun untuk membunuh kelima dewa perang tersebut.
灵山石屋。 Kemudian orang pertama yang terkena ilusi adalah Murongbai. Ia tiba-tiba berada di rumahnya dan melihat istrinya masih hidup. Sadar semuanya ini adalah ilusi. Ia pun meminta penyihir yang melakukan ini semua untuk keluar. Yang pada akhirnya penyihir itu pun keluar dan mereka pun bertarung satu sama lain. Pada akhirnya Murongbai pun berhasil membunuhnya. Hal itu pun disadari oleh 9 penyihir lainnya bahwa salah satu dari mereka sudah tewas terbunuh. Sedangkan Murong Chen tak sengaja bertemu dengan Mingye yang mengatakan Murongi saat ini telah menghilang. Yang seketika salah satu penyihir pun datang ke sana untuk membunuh mereka berdua. Kemudian mereka juga dibawa ke sebuah tempat dan terpisah satu sama lain. Tempat itu merupakan ilusi yang dibuat oleh penyihir tersebut. Di sana Mingye bersama Murong Chen berusaha untuk menyerangnya, namun penyihir itu tidak melawan. Yang pada akhirnya mereka mengetahui apabila Mingye menyerangnya maka yang terluka adalah Murong Chen. Dan begitu juga dengan sebaliknya, yang pada akhirnya mereka berdua ini akan membunuh satu sama lain. Karena mereka tahu kalau penyihir ini meskipun memiliki dua kepribadian namun tetap satu tubuh. Dan salah satu di hadapan mereka adalah tubuh yang asli. Hanya dengan menemukan tubuh yang asli maka akan bisa mengalahkannya. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menusuknya dan mereka pun keluar dari dunia ilusi tersebut. Kembali kepada 10 penyihir di atas gunung. Terlihat mereka pun sadar kalau teman-teman mereka yang turun ke bawah satu persatu telah berhasil dikalahkan dan tersisa mereka berempat. Tidak ingin menyerah, para penyihir ini pun menyatukan kekuatan untuk melindungi siluman yang memiliki energi siluman penghancur yang berada di dalam pagoda. Sementara itu Yu Feng berhadapan dengan salah satu penyihir wanita berambut putih yang ternyata wanita ini merupakan mantan kekasihnya. Saat dulu Yu Feng meninggalkannya karena wanita itu merupakan pelindung siluman energi siluman penghancur. Ia yang mengemban tugas untuk membunuh siluman tentu saja tidak akan bisa bersamanya lagi. Sehingga penyihir wanita itu pun merasa sakit hati karena ditinggalkan dan akan menuntut balas dendam kepadanya. Sehingga pertarungan pun akhirnya terjadi dan Yu Feng tanpa ragu membunuh penyihir tersebut. Sementara itu Li Hong berada di sebuah tempat yang sangat asing. Ia pun secara perlahan mulai berubah ke bentuk aslinya. Xiao lalu memeluknya di sana dan berjanji tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Sementara itu mereka telah tiba di atas gunung dan bertemu dengan penyihir tersebut. Sehingga mereka pun menyerang pagoda di sana. Dan para penyihir ini pun kalah sehingga mereka pun binasa. Sehingga pada akhirnya terlihat yang keluar dari pagoda itu justru Li Hong bersama Xiao. Dan kemudian mereka terkejut melihat Li Hong yang sudah berubah menjadi siluman sepenuhnya. Sehingga Li Hong pun sudah mengingat masa lalunya yang ternyata ia adalah siluman pemilik energi siluman penghancur selama ini. Karena di saat dulu ia merupakan tumbuhan milik dewa air yaitu Murong Chen. Dewa air menjaga dan selalu merawatnya dengan baik. Lalu setelah itu para dewa pergi untuk berperang dan ia pun ditinggal. Hingga pada akhirnya siluman penghancur berhasil disegel. Namun energi spiritual milik siluman penghancur terpecah ke beberapa bagian. Dan tumbuhan milik dewa air ini juga dirasuki energi spiritual dari siluman penghancur. Maka dari itu, ia pun turun ke bumi untuk mencari reinkarnasi dewa air dan akan tetap mengabdi kepadanya sebagai rasa terima kasihnya. Namun selama ini sebagian dirinya yang merupakan siluman berada di dalam pagoda yang dijaga oleh 10 penyihir dan sebagiannya lagi yang merupakan bentuk manusia berada di bumi. Maka dari itu ia pun kehilangan ingatan masa lalunya. Di sini Murongbai tidak peduli akan ceritanya itu. Ia pun segera menyerang Li Hong untuk membunuhnya. Namun Murong Chen tiba-tiba menghentikan kakaknya itu dan tidak akan membiarkan siapapun membunuh Li Hong.
Sesaat Li Hong mulai tak terkendali dan ia pun menyerang mereka. Namun Li Hong yang masih memiliki setengah kesadarannya itu langsung mengambil pedang milik Murong Chen sehingga ia pun tancapkan ke tubuhnya sendiri. Kejadian ini membuat Murong Chen sangat berduka dan bersedih karena ia sudah berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, Ling Jun pun datang ke sana dan Yu Feng mulai menjelaskan sebuah kebenaran. Sebenarnya 500 tahun yang lalu setelah berhasil menyegel siluman penghancur, seketika keempat dewa perang menghilang dan tersisa dirinya sendiri. Ia pun seorang diri mencari manusia yang merupakan reinkarnasi dari dewa perang selama ratusan tahun. Dan terlihat Ling Jun mengubah dirinya menjadi Jiumo, yang selama ini Jiumo yang mereka lihat sebenarnya adalah dirinya. Lalu ia juga mengubah dirinya menjadi sang raja, dan selama ini sang raja yang ditemui oleh Murong Chen dan Murong Bai juga adalah dirinya. Ia juga sengaja membuat mereka berdua dikeluarkan dari kerajaan agar bisa mengemban tugas sebagai dewa perang. Dan Yu Feng mengatakan kalau semuanya ini merupakan rencana darinya. Bahkan ia juga merupakan Tuan Lao yang selama ini selalu memakai hoodie. Sesaat Murong Yi berubah menjadi siluman penghancur yang bangkit kembali dan menguasai tubuhnya. Mereka semua pun sangatlah terkejut. Namun siluman penghancur begitu sangat kuat dan dengan mudahnya membuat para dewa perang ini tidak bisa melawan. Bahkan Ling Jun seketika memberikan hormat kepada siluman penghancur, yang ternyata selama ini Ling Jun sengaja membantu Yu Feng untuk mengumpulkan reinkarnasi dari dewa perang. Setelahnya dewa perang yang membunuh siluman akan mendapatkan sumber energi. Murong Yi tentu saja juga akan mendapatkan energi spiritual tersebut, dan dengan begitu siluman penghancur yang berada di tubuhnya secara perlahan bisa mendapatkan kembali energinya dan mulai bisa bangkit. Setelah itu Ling Jun bersama siluman penghancur pergi dari sana karena melihat para dewa perang ini sangatlah lemah di matanya dan bukan lagi sebagai penghalang untuknya. Singkatnya, siluman penghancur mengambil alih kursi kepemimpinan kerajaan Yu. Terlihat Bulau langsung dibinasakan dan begitu juga dengan permaisuri. Sementara itu Murong Chen yang masih bersedih atas kematian Li Hong sesaat didatangi dirinya dari masa lalu dengan mengatakan Murong Chen adalah dewa terkuat di antara para dewa lainnya. Kemudian ia pun diberikan seluruh energi spiritual untuk menambah kekuatannya. Tugasnya kali ini harus bisa menyegel siluman penghancur supaya Murong Yi bisa kembali. Setelah itu ia pun tak sengaja melihat kalung milik Murong Yi yang terjatuh ke tanah. Di tempat lain, siluman penghancur menghabisi seluruh warga di kerajaan Yu dan ia pun berniat untuk menguasai kerajaan. Sedangkan Ming Ye pergi ke kerajaan untuk menghadapi siluman penghancur. Setelah bertemu ia tanpa ragu menyerangnya, namun kekuatannya tidak sebanding yang berujung kekalahan. Sementara itu Yu Feng menghampiri Ling Jun. Ia sangat kecewa karena Ling Jun telah mengkhianatinya, padahal di saat dulu ia yang membiarkannya untuk hidup. Setelah mengingat masa lalu, Ling Jun mulai sadar kembali dan sangatlah menyesal. Ditambah lagi ia melihat dari kejauhan siluman penghancur mulai menghabisi warga di kerajaan tanpa tersisa dan menyebarkan energi jahat untuk membunuh orang-orang di sana. Dengan keadaan terdesak karena ingin membunuh siluman penghancur tersebut, ia pun membunuh dirinya sendiri karena di dalam tubuhnya ini terdapat setengah energi spiritual milik siluman penghancur. Dengan melihat ini semua membuat keempat dewa perang ini langsung menyatukan kekuatannya. Namun ternyata kekuatan mereka tidak bisa menyegel siluman penghancur tersebut, yang membuat Ming Ye dan Murong Bai terkena serangan dari siluman penghancur sehingga mereka pun harus mati di sana.
dengan sedikit kekuatannya dan ingin menyelamatkan Morongi, orang yang ia sayangi. Sehingga Morong Chen pun bangkit kembali. Namun di saat itu juga ia harus terkena serangan dari siluman penghancur. Dan di saat itu juga ia menghampirinya yang langsung memakaikan kalung milik Morongi kepadanya. Dan dengan menggunakan seluruh kekuatan esnya, ia pun mampu membekukan diri bersama siluman penghancur tersebut. Setelah berhasil menyegel siluman penghancur, terlihat Yu Feng yang kembali seorang diri dengan melihat teman-temannya yang sudah tewas di sana. Yang pada akhirnya dunia pun menjadi damai setelah berhasil menyegel siluman penghancur tersebut. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.